Ya, terima kasih untuk siang hari ini kita bisa bersama-sama, tentunya dengan aura kelimpahan dan kesuksesan. Wajah-wajahnya ini wajah-wajah sultan ini ya. Wajah-wajah sultan. Bapak Ibu, saya mau berbagi pengalaman hidup dan kiranya nanti menjadi semangat bagi Bapak Ibu semuanya untuk menapaki perjalanan yang lebih panjang lagi ke depan. Nah, pelajaran-pelajaran kehidupan inilah yang nanti akan saya sampaikan, yang sudah kami alami, sudah kami rasakan, sehingga dinasti Nusantara bisa menjadi seperti sekarang ini kan itu. Karena hidup itu adalah perjalanan, dan di dalam perjalanan itu pasti ada pelajaran ya. Satu pelajaran yang saya rasakan Bapak sekalian, bahwa kesuksesan itu bukan akhir dari sebuah pencapaian ya, diingat-ingat ya. Kesuksesan itu bukan akhir dari sebuah pencapaian. Jadi kalau hari ini banyak orang yang sudah mencapai star leader atau tingkatan di atasnya, ingat-ingat itu bukan akhir dari sebuah pencapaian, tetapi itu adalah awal ya dari fase untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau di tempat lain dulu Bapak Ibu nggak pernah dapat pendampingan, bonusnya banyak, tetapi operasionalnya juga banyak. Akhirnya apa? Cuma catatan gitu loh. Jadi cuma catatan saya dulu gitu kan. Jadi, saya dulu di tempat lain itu waduh apa kron atau macam-macam istilahnya gitu ya. Tapi ketemu saya kere gitu loh. Ya. Jadi ini sering dulu kan sering didatangi, Pak saya di tempat ini saya dulu kron, saya dulu gini-gini. Tetapi datang, terus kamu ngapain? Pak, kalau Pak Niko bisa support saya, nanti saya akan ukir sejarah lagi gitu. Enggak, itu kan kamu dulu gitu. Jadi, yang saya butuhkan tuh yang kamu sekarang ini, kamu itu di mana gitu loh. Tetapi saya katakan, saya tidak peduli dengan siapa kamu dulu. Saya tidak peduli dengan masa lalumu. Saya tidak peduli sekelam apapun masa lalumu, saya tidak peduli. Kenapa? Saya lebih peduli dengan masa depanmu. Dan saya sanggup, ya, kami sanggup mengubahkan masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, kelimpahan, kebermanfaatan. Siapapun Anda. Jadi banyak orang tadi terlalu bicara di yang dulu itu. Saya tidak pernah melihat pendidikan orang, saya tidak melihat profesinya, saya tidak pernah melihat kepandaiannya. Tetapi ketika kamu mau berjalan bersamaku, aku akan membersamaimu untuk menuju puncak kesuksesan sampai pada menjadi pribadi yang penuh dengan kebermanfaatan. Nah, masalah banyak orang tuh ya, sudah saya ulang-ulang, nomor satu tuh masalah banyak orang apa? Duit, keuangan, ekonomi dan keuangan. Nomor dua itu asmara dan rumah tangga. Jadi kalau ini personal ini. Dan yang ketiga itu masalah kesehatan. Dan kabar baiknya di dinasti Nusantara Group semuanya ada. Apapun masalahmu pasti ada jawabannya. Yang penting masalahnya tadi ada namanya. Nah, keuangan kita sudah terbukti membuat kaya banyak orang. Bukan hanya kaya, tetapi berkelimpahan, bermanfaat bagi banyak orang. Melalui banyak pintu, ya, tidak hanya satu pintu, tapi banyak pintu. Salah satunya adalah dinasti Nusantara sukses. Karena kalau bicara kesuksesan itu baru untuk dirimu sendiri, ya. Kalau bicara kesuksesan itu baru untuk dirimu sendiri. Jadi kesuksesan itu masih
di level yang di bawah. Level di atasnya adalah apa? Level di atasnya adalah kebermanfaatan. Maka tingkatkan hari ini yang sudah sukses mencapai posisi tertentu, tingkatkan levelnya, yaitu level kebermanfaatan. Jadi kalau kebermanfaatan itu sudah tidak bicara untuk dirimu sendiri. Jadi selama ini banyak orang perjalanannya dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, itu justru yang membuat kehidupan banyak orang menjadi stres. Kalau di tempat lain itu ya, yang sering saya lihat, sering saya dengar itu kalau tempat lain yang namanya perusahaan jaringan apa dulu harus berdarah-darah gitu ya. Ya. Itu karena apa? Karena Anda memakai kekuatan Anda sendiri, maka sampai berdarah-darah. Lah celakanya apa? Sudah berdarah-darah, duitnya orang ono gitu lah. Tetapi bersama dinasti Nusantara sukses, ya, saya sudah tekankan ke manajemen, jangan pakai kekuatan, jangan pakai logika. Tetapi ketika kamu sudah selaras dengan semesta, biar semesta yang membersamaimu gitu. Dan justru itulah yang akan membuat kehidupanmu semakin naik. Ya, akan membuat kehidupanmu semakin naik, kapasitasnya diperbesar, dan semesta pasti membersamai perjalanan. Nah, maka supaya dibersamai semesta sekarang ditingkatkan dari kesuksesan itu menjadi kebermanfaatan. Maka setiap pagi Bapak sekalian ya, sebelum keluar dari rumah, yang dipikirkan apa? Taruh dalam pikiranmu, aku hari ini mau keluar rumah, mau ketemu si A, si B, si C, supaya hidupku bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau dalam perjalanan kehidupan itu, ketika Bapak Ibu sudah dibersamai semesta, apapun yang Anda kerjakan itu nyaman dan enak gitu. Karena tidak lagi dengan kekuatan. Tempat lain dulu kan selalu bawa daftar prospek, ya aku mau prospek ke sana, aku mau menawarkan produk ke sana, aku mau rekrut dia untuk menjadi downline gitu kan. Nah, no, itu justru itu energinya rendah dan semesta tidak akan membersamaimu. Tetapi ketika kamu sudah ada niat tadi, aku mau bermanfaat hidupku bagi banyak orang, disitulah semesta membersamaimu dan nyaman Bapak sekalian, nyaman. Ini Pak Mas Umam biasanya dulu buat list kan, siapa yang mau diprospek hari ini gitu ya. Nah, sekarang boleh buat list, tetapi dalam pikiranmu ya, jangan bicara bisnis dulu. Ini yang bedakan ini. Ya, dalam pikiranmu jangan bicara bisnis dulu, jangan bicara prospek dulu. Tetapi dalam pikiranmu, taruh dalam hati dan pikiranmu, aku mau ke tempat si A, si B, si C, supaya hidupku membawa kebermanfaatan di sana. Ya, jadi setiap pagi ya, sebelum melakukan aktivitas, ya, katakan hari ini aku mau keluar dari rumah, dan setiap orang yang bertemu dengan aku pengen hidupku bermanfaat bagi mereka. Dan saya rindu untuk semua yang hadir pada siang hari ini tadi, penciptaan ya, nanti tidak lagi mencari. Tetapi ketika kamu sudah komitmen, ikrar dengan semesta ya, yang sering kita ajarkan apa? Doa penciptaan. Jadi Tuhan, aku mau menjadi jawaban Tuhan atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Dan semuanya ada jawaban. Bukan lagi Anda mencari, tapi justru Anda dicari banyak orang. Kira-kira enak mana? Mencari atau yang dicari? Yang dicari ya. Mendatangi atau didatangi? Didatangi. Maka yang kami lakukan setiap hari Pak Silan, ketika kami bangun tidur, saya selalu katakan, Tuhan, hari ini siapapun yang bertemu dengan aku pengen hidupku bermanfaat buat mereka. Maka
yang terjadi bahwa Tuhan terus kirimkan ya, banyak orang untuk datang ya, supaya apa? Mereka mengalami kebermanfaatan. Tanpa saya keluar dari rumah pun setiap hari udah ratusan orang Bapak sekalian yang datang. Karena apa? Ada kebermanfaatan di sana. Dan mungkin polanya nanti ketika Bapak Ibu sudah bicara kebermanfaatan, Anda pun tidak perlu lagi mencari, tidak perlu lagi keliling, tetapi banyak orang akan datang kepadamu. Kamu akan menjadi magnet. Karena ketika hidupmu sudah bermanfaat, itu sudah dicari banyak orang. Nah, sekarang ini kita kan sudah mungkin 80 perusahaan lebih, saya sampai nggak hafal. Ya, ada yang hitung katanya 86, saya malah nggak pernah ngitung, gitu kan. Itu cara semesta untuk memperlengkapi, ya, untuk memperlengkapi kebermanfaatan tadi. Dan tanpa saya mencari, Bapak sekalian. Maka penciptaan saya lagi, ya, di samping hidup bermanfaat tadi, benar saya katakan apa? Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Ini kan juga bentuk kebermanfaatan. Nah, nanti Bapak Ibu pun bisa lakukan gitu loh. Ya, tadi mencipta di pagi hari Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Coba bayangkan kalau setiap hari rata-rata ketemu orang itu 100 orang setiap hari. Coba kalau saya harus mendatangi 100 orang setiap hari, berapa kosnya itu? Yang satu di Wonogiri ya Pak, iya, yang satu di Jogja, yang satu mana lagi? Kalau setiap hari harus ketemu satu orang dan saya harus mendatangi, berapa biaya yang harus saya keluarkan dan berapa waktu yang harus saya korbankan gitu. Tetapi ketika saya sudah merubah pola pikir tadi bahwa supaya hidupku bermanfaat, justru ratusan orang datang tanpa saya pergi kemana-mana. Dan otomatis Bapak sekalian, ketika hidup kita sudah bermanfaat tadi, semesta pun akan selalu mengirimkan perangkat-perangkatnya. Maka ketika hidupmu sudah bermanfaat, maka kapasitasnya itu semakin diperbesar lagi, semakin ditambah-tambahkan tanpa Anda mencari.